Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah final project literasi digital, yaitu Bapak Haududdin Nurkifli ST MCS. Kemudian teman-teman ya yang saya cintai. Nah, di dalam video ini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai digital skill, yaitu kunci sukses di era teknologi. Next, Rasya. Nah, jadi anggota kelompok 10 terdiri dari 3 orang ya. Yang pertama ada Neneng Solihah, yang kedua Rasya Rizkilah, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Risma Melia Putri. Oke, langsung aja ke materi. Nah, jadi pendahuluannya itu di era teknologi yang terus berkembang pesat ini ya. Jadi tuh kemampuan beradaptasi dengan dunia digital jadi sangat krusial gitu kan. Jadi tuh nggak hanya mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan memperoleh informasi, maupun transformasi digital juga gitu, menambah ke sektor ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, oleh karena itu, penguasaan skill digital gitu, seperti kemampuan menggunakan perangkat lunak atau memahami data dan menguasai teknologi terkini gitu. Jadi itu bukan lagi sekedar keunggulan gitu, melainkan kebutuhan esensial baik dalam dunia kerja maupun pendidikan dengan keterampilan individu. Nah, keterampilan ini gitu. Jadi tuh individu gitu bisa lebih mudah bersaing dan berinovasi dalam menghadapi tantangan zaman. Oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Rasya. Kepada Rasya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu digital pengertian keterampilan digital. Bahwasanya keterampilan digital atau digital skill itu yaitu konsep baru yang menggambarkan keterampilan terkait teknologi. Nah, selama beberapa tahun terakhir, beberapa istilah itu telah digunakan untuk menggambarkan keterampilan dan kompetensi penggunaan teknologi digital, kayak seperti keterampilan TIK. Nah, kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital ini tuh untuk bekerja, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Contohnya kayak seperti penggunaan komputer, terus internet, perangkat lunak, dan kecerdasan buatan. Terus selanjutnya yang kedua yaitu pentingnya keterampilan digital. Bahwasanya pentingnya ini yang pertama itu meningkatkan produktivitas, di mana di sini tuh meningkatkan pekerjaan dalam sehari-hari. Kayak teknologi itu membantu pekerjaan lebih efisien. Terus yang kedua yaitu meningkatkan peluang karir, di mana dalam meningkatkan peluang karir ini tuh memudahkan pekerjaan dalam setiap pekerjaan itu, kayak banyak perusahaan yang membutuhkan pekerjaan dengan skill digital. Terus yang ketiga itu yaitu memudahkan akses informasi, kayak dia bisa belajar dan berkembang kapan saja. Terus yang keempat yaitu mengikuti perkembangan teknologi, yang dimana agar tidak tertinggal di era digital pada masa sekarang. Oke, baik, terima kasih untuk pemateri pertama ya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Neneng Solihah. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keterampilan digital. Yang pertama itu ada literasi informasi dan data. Jadi yang
cuma jago kayak nyanyi doang atau main bola. Nah, kalau kita mau eksis dan sukses di masa depan, kita itu harus punya skill digital yang mumpuni. Bayangin aja semuanya itu sekarang serba digital, dari nyari info, belanja sampai kerjaan. Kalau kalau kita gaptek, bisa-bisa kita ketinggalan zaman kayak gitu. Nah, di sini ada jenis-jenis keterampilan yang wajib kita kuasai. Yang pertama itu ada yang pertama itu ada literasi informasi dan data. Nah, ini tuh basic banget ya. Kayak gimana caranya aman pakai HP, laptop atau internet. Gak mau kan kita kalau data kita itu dicuri atau kena tipu. Nah, di sini literasi informasi dan data itu kayak gimana caranya kita nyari info yang benar dari internet, bukan hoax. Terus gimana caranya kita ngolah data biar jadi sesuatu yang berguna. Nah, yang kedua itu ada komunikasi dan kolaborasi. Jago nge-email kayak main sosmed dan pakai alat kolaborasi kayak Google Docs biar kerja sama tim di dunia kerja itu bisa dikuasai. Nah, terus ada kesadaran keamanan siber. Jadi kita tuh harus sadar banget soal keamanan dan data dan privasi. Jangan sembarangan klik link atau kasih info pribadi ke orang yang nggak dikenal. Terus selanjutnya ada pembuatan konten digital. Jadi di sini kita tuh harus kayak jago bikin desain, edit video, atau nulis blog. Biar apa? Biar kita bisa eksis nih dan nunjukin kreativitas kita. Terus selanjutnya ada coding dan programming. Nah, jadi nggak harus sih jadi programmer yang handal, tapi kita harus ngerti nih dasar-dasar pemrograman kayak HTML, Python, atau JavaScript. Itu tuh udah keren banget ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya ada pemahaman AI dan otomasi. Jadi di poin ini kita tuh harus paham gimana sih kecerdasan buatan AI itu bekerja. Biar apa? Biar kita itu gak kaget lagi kalau robot mulai gantiin pekerjaan manusia. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini contoh keterampilan digital dalam dunia nyata, dunia kerja yang menggunakan Excel, Google Workspace, Aspect, dan software bisnis. Nah, di dunia kerja itu, pakai Excel, Google Workspace, atau software bisnis lainnya itu wajib kita kuasai ya di zaman ini biar kita itu biar kerjaan itu bisa cepat kelar dan hasilnya pun maksimal. Nah, poin pertama itu di pendidikan. Contohnya kayak e-learning, riset online, dan presentasi digital. Biar kita gak bosan belajar dan bisa nunjukin hasil riset kita dengan keren. Terus yang kedua itu ada di kehidupan sehari-hari. Kayak internet banking, e-commerce, dan media sosial. Biar apa? Biar kita itu bisa transaksi online dengan aman dan eksis tentunya ya di dunia maya. Tapi ada tantangannya sih, kayak kurangnya akses teknologi. Kan nggak semua orang punya HP atau internet yang kenceng ya.
Terus kurangnya juga kayak nggak semua orang punya kesempatan buat ikut pelatihan digital. Jadi kalau bicara tentang ancaman keamanan siber, kan makin banyak penjahat siber yang ngincer data kita ya. Nah, teknologi pun jadi cepat berubah. Skill yang kita kuasai sekarang bisa jadi udah nggak relevan di masa depan. Nah, jadi teman-teman solusinya itu kita harus belajar mandiri, ikut pelatihan dan sertifikasi atau praktik langsung ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk materi kedua. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Rasya, next. Nah, tadi sebelumnya udah disinggung juga ya soal tantangan gitu ya di dalam digital skill gitu. Jadi, tantangan dalam digital skill itu yang pertama itu kurangnya akses terhadap teknologi. Nah, jadi masih banyak daerah gitu yang nggak memiliki akses internet atau perangkat teknologi kayak komputer sama smartphone tadi ya. Nah, kemudian kendala ini tuh sering kali dialami oleh masyarakat di daerah di daerah terpencil gitu kan, atau yang kurang berkembang. Jadi itu akibatnya mereka tidak dapat memanfaatkan peluang belajar dan bekerja secara digital dan yang semakin penting gitu di dalam era modern ini gitu kan. Nah, selain itu ketimpangan ekonomi juga berkontribusi gitu pada kurangnya akses terhadap teknologi. Jadi itu bagi banyak keluarga membeli perangkat elektronik atau bayar biaya internet tuh mungkin aja gitu ya dianggap sebagai pengeluaran yang terlalu mahal gitu, sehingga akses terhadap teknologi itu menjadi terbatas. Nah, tantangan yang kedua yaitu kurangnya pelatihan dan pendidikan digital. Nah, jadi gak semua orang memiliki kesempatan untuk ikut pelatihan atau pendidikan formal yang berkaitan dengan keterampilan ini juga gitu kan. Nah, jadi tuh hal ini tuh kan disebabkan oleh berbagai faktor, kayak biaya yang tinggi, lokasi yang jauh dari pusat pelatihan gitu kan, atau enggak kurangnya program pelatihan yang tersedia. Jadi itu akibatnya gitu banyak banget individu yang gak mampu mengembangkan kemampuan digital mereka untuk memenuhi tuntutan pekerjaan maupun tuntutan kehidupan sehari-harinya gitu kan. Jadi selain itu masih terdapat kurangnya kesadaran tentang pentingnya keterampilan digital. Jadi itu beberapa orang gitu ya mungkin ngerasa gitu bahwa keterampilan digital itu bukan prioritas lah gitu, sehingga mereka nggak termotivasi nih untuk mencari pelatihan atau belajar secara mandiri. Nah, tantangan yang ketiga yaitu ancaman keamanan siber. Jadi, ancaman terhadap keamanan di dunia digital itu kan makin meningkat gitu kan. Kayak kayak pencurian data, malware atau phishing lah gitu kan. Nah, kemudian kan sayangnya gitu ya, sangat disayangkan gitu. Banyak orang gak tahu gitu, gak memahami cara ngejaga keamanan informasi pribadi. Intinya tuh mereka tuh gak tahu cara gimana nih cara ngamanin informasi pribadi mereka secara efektif kayak gitu. Nah, sehingga mereka itu menjadi rentan terhadap serangan. Jadi tuh ketidaktahuan ini bisa jadi dampak besar gitu ya bagi mereka gitu, terutama jika data yang dicuri itu digunain untuk tujuan yang merugikan kayak gitu. Nah, selain itu kurangnya pendidikan tentang keamanan siber juga gitu ya bisa membuat masyarakat sulit gitu untuk mengenali ancaman secara dini, secara awal kayak kan. Nah, jadi tuh banyak individu gitu yang belum terbiasa atau bahkan gak terbiasa gitu kan dengan langkah-langkah dasar. Contohnya tuh kayak penggunaan kata sandi yang kuat, menghindari tautan
mencurigakan, atau memperbarui perangkat lunak secara rutin untuk melindungi diri dari risiko siber. Kemudian tantangan yang keempat, cepatnya perkembangan teknologi yang membuat skill cepat usang. Nah, jadi perkembangan teknologi itu kan berlangsung begitu cepat gitu kan, sehingga keterampilan yang dipelajari itu dipelajari beberapa tahun yang lalu gitu. Misalkan, mungkin udah nggak relevan lagi. Nah, contohnya tuh kayak software atau tools baru gitu, seringkali kan menggantikan yang lama gitu, sehingga pengguna itu harus harus terus belajar gitu agar tetap bisa ngikut perkembangan zaman lah, agar tetap bisa mengikuti perkembangan kayak gitu. Nah, hal ini gitu ya dapat menjadi tantangan besar gitu bagi individu, di mana individu tersebut itu nggak terbiasa dengan belajar berkelanjutan ini. Nah, selain itu, perubahan teknologi yang cepat ini gitu menciptakan tekanan bagi individu untuk selalu up to date lah gitu ya istilahnya. Nah, namun gitu, nggak semua orang memiliki waktu atau sumber daya untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan, sehingga mereka berisiko gitu tertinggal dalam dunia kerja maupun kehidupan digital. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh iya, mohon maaf ada satu lagi materi. Next. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai cara meningkatkan keterampilan digital. Jadi yang pertama itu belajar secara mandiri, gunakan platform seperti Udemy and YouTube gitu kan. Nah, jadi poin pertama ini gitu ya, platform seperti Coursera, Udemy, atau YouTube gitu merupakan surga pembelajaran mandiri. Jadi banyak kursus online yang menawarkan berbagai topik mulai dari desain grafis hingga pemrograman. Dan sebagian besar gitu tersedia kapan aja. Jadi tuh nanti tuh orang-orang tuh bisa memilih gitu opsi gratis untuk memulai dan beralih ke kursus berbayar. Kalau misalkan ingin dapat pemahaman yang lebih dalam lah gitu kan. Jadi tuh nggak perlu ada tekanan waktu belajar, bisa intinya tuh waktu belajar tuh bisa disesuaikan gitu dengan jadwal mereka sendiri. Kemudian hal penting gitu di dalam belajar mandiri adalah konsistensi. Jadi tuh luangkan waktu beberapa jam setiap minggu untuk mengikuti kursus yang menarik minat. Jadi tuh jangan ragu lah gitu untuk coba beberapa topik berbeda gitu hingga menemukan apa yang paling sesuai. Nah, jadi tuh ketika menjelajahi ketika mencari tahu dunia digital ini gitu, jadi tuh kita gitu ataupun yang lain gitu bisa mulai ngedapetin keterampilan baru gitu yang lebih relevan dengan minat dan tujuannya. Nah, untuk yang kedua yaitu termasuk pelatihan dan sertifikasi. Nah, jadi poin yang kedua itu ikut kursus online atau workshop. Nah, jadi mengikuti kursus gitu atau workshop yang memberikan sertifikasi, itu merupakan investasi jangka panjang. Jadi tuh sertifikat dari lembaga terpercaya kayak Google atau Microsoft gitu memiliki nilai tambah di dunia profesional kan. Nah, jadi tuh mereka gitu nggak hanya ningkatin kredibilitasnya aja gitu, tapi juga bisa jadi bukti nyata gitu bahwa mereka tuh punya kemampuan yang udah dikuasai lah kayak gitu. Jadi tuh selain itu gitu, pelatihan praktis yang sering diintegrasikan dalam kursus ini membantu mengembangkan kemampuan yang dapat diterapkan langsung gitu di dunia nyata. Jadi tuh hal ini tuh bisa diperkenalkan pada standar dan alat terkini yang digunakan oleh para ahli di bidang tersebut, sehingga bisa tetap relevan lah gitu dan kompetitif. Kemudian yang ketiga, praktik langsung.
praktik langsung. Nah, jadi coba gunakan software dan tools digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu belajar teori kan merupakan hal awal gitu ya. Jadi itu tapi tindakan nyata merupakan kunci. Jadi itu praktik langsung kayak buat desain sederhana, menggunakan perangkat lunak grafis, kemudian mengelola data dengan spreadsheet gitu kan, atau memanfaatkan alat produktivitas digital membantu memperkuat pemahaman. Nah, bahkan gitu, mencoba aplikasi baru di kehidupan sehari-hari juga bisa membuka wawasan baru gitu kan tentang gimana cara kerjanya teknologi lah gitu kan. Kemudian, nah ada juga nih kesalahan dalam praktik adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika kita nyoba sesuatu yang baru, jangan takut lah gitu kalau misalkan hasilnya tuh nggak sempurna atau belum sempurna kayak gitu kan. Nah, jadi dengan berlatih terus-menerus, kita tuh bakal bisa memahami gitu seluk-beluk setiap alat dan menjadi lebih percaya diri menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang terakhir itu berjejaring dengan profesional, bergabung di komunitas digital dan forum diskusi. Nah, jadi tuh komunitas digital gitu merupakan tempat yang luar biasa lah gitu kan untuk bertemu sama orang-orang yang memiliki minat yang sama kayak gitu kan. Kemudian bergabunglah gitu dengan grup di platform seperti LinkedIn, Reddit atau Discord kayak gitulah gitu ya. Jadi itu untuk berdiskusi tentang perkembangan terbaru gitu di bidang teknologi kayak gitu. Nah, jadi tuh diskusi di dalam grup atau forum ini tuh bisa bantu kita tetap termotivasi dan terinspirasi. Jadi selain itu, interaksi sosial ini juga membuka peluang kerjasama atau bahkan karir baru. Dengan memperluas jaringan, kita juga bisa membangun reputasi di dunia digital yang pada akhirnya mendukung perkembangan keterampilan yang lebih jauh. Kayak gitu. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Rasya, next. Kesimpulan langsung. Oke, langsung aja ya kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu keterampilan digital gak hanya tambahan tetapi kebutuhan untuk di era modern ini. Jadi keterampilan digital membuka lebih banyak peluang dalam karir dan kehidupan. Jadi tuh kesimpulannya tuh siapa yang cepat beradaptasi dengan teknologi, dialah yang akan lebih maju. Kayak gitu. Nah, oke. Mungkin itu saja ya yang dapat kelompok 10 sampaikan gitu. Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa jadi ilmu yang bermanfaat gitu dan bisa memberikan keberkahan lah gitu untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.